Dinda, kamu kan udah berapa kali nikah sih? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Hobi apa doyan? Enggak doyan sih. Iya, karena dari sebenarnya saya menikah umur 19 tahun. 19 tahun itu ketemu sama orang yang menurut saya itu kayak ngemong banget, usianya tuh 50 tahunan lah. Jadi kamu 19, iya, dia 50. 50 tahun. Sebentar, selisihnya berapa ya? 31? Iya. Wow. Nah, itu gimana tuh? Berawalnya jadi kayak pekerjaannya ya dia negara deh. Oh, iya, semacam anggota salah satu institusi. Iya, lah, betul. Kita menyebutnya oknum. Iya, betul. Nah, jadi udah setua itu. Tapi masih berpolitik gitu ya, masih kerja gitu. Masih. Kenalnya di mana? Iya, masih daerah situ sih. Jadi berawal saya kerja, makan siang, ketemu, ya udah gitu sih. Kamu kerja di restoran mana? Enggak sih. Kerja di salah satu kontraktor di Tangerang Selatan. Oh, kamu kontraktor. Iya. Terus betul. Bertemu. Terus gitu. Kamu sebagai marketing atau bukan? Bukan sih, admin aja di situ. Nah, terus ya biasalah anak siapa gitu, kita daerah mana tinggalnya. Nah, kenalan, pada saat itu dia memang masa pencalonan. Pada saat itu memang dia menjabatnya masih lurah lah ya, daerah situ gitu. Nah, itu baru mau pencalonan. Iya, betul. Lagi nyale. Nah, udah pas begitu kenal, dia nyaman. Ngomong sih, karena saya mungkin seusia segitu, jadi kayak... Ngomongnya gimana sih? 51 tahun ngomongnya gimana? Ngomong, jadi lebih kayak dibilang ke anak ya, dimanja, yang gitu-gitulah. Ngomong. Contohnya? Ya disayang-sayang sih. Gimana tuh disayangnya? Kan disayang banyak versinya. Gak apa-apa, cerita aja. Iya. Kalau aku sama suamiku juga, kamu udah makan belum? Itu juga kan. Bu, iya. Enggak sih. Ya gimana tuh gitu. versi ngomong disayangnya tuh? Aduh, kalau ngomong itu, kalau orang, saya kan Betawi ya. Jadi kalau ngomong tuh yang bukannya berarti ngomong itu di pangku-pangku ya, enggak juga. Iya. Nanya biar jelas. Aduh. Gimana tuh ngomongnya tuh? Ya sebenarnya kalau dibilang kalau ke harta ya enggak juga sih, misalkan dia sayang kamu mau apa, terus dia tuh dimanapun dia berada pasti saya selalu dikirimin makanan, terus dikirimin walaupun dia jauh di luar kota atau di mana gitu, itu pasti akan ada yang datang. Dikirimin makanan. Iya, jadi sekecil itu lah. Ngomongnya kamu tuh dikirimin makanan. Iya, gitu kan maksudnya. Terus dibeliin macem-macem. Dibeliin macem-macem juga. Matre dong kamu. Enggak juga. Itu mah bukan ngomong. Tapi kan bukan hal yang kayak orang-orang bilangnya, misalkan dapat mobil, dapat rumah, kan enggak gitu. Jadi mungkin seusia segitu saya berpikirnya yang kayak cuma sekedar jajan. Oke. Jadi enggak kepikiran. Kamu dibeliin apa aja sebelum mau nikahnya itu? Enggak dibeliin apa-apa, cuma kayak saya tuh senang dibeliin baju, dijajanin, yang gitu-gitu. Karena masih polos lah gitu ya. Mohon maaf ya, berarti kan kalau 51 tahun dia udah beristri dong? Sudah. Pada saat itu saya, pas dia ngelamar saya itu, saya jadi istri ketiga. Kamu jadi istri ketiga? Iya. Dan kamu kenal sama istri pertama dan istri keduanya? Istri pertamanya itu baik, jadi ketika dia konfirmasi kayak, Neng sama si bapak ya gitu kan. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa Neng, kata dia, biar yang kedua tahu rasa. Dia bilang begitu kan, ya kan kayak orang Betawi kan gitu ya. Jadi karena kebanyakan itulah keuntungan yang ketiga akan berkoordinasi dengan yang iya, pertama betul. untuk menghancurkan yang kedua. Iya, betul. Ternyata ada politik juga di antara iya, kalian. betul. Nah karena kan kalau pas yang kedua tahu habis saya. Oh. Pas kedua itu istri keduanya bilang, kamu tahu nggak sih kamu tuh cuma dimainin, soalnya aku tuh istri tersayang, istri tercinta. Itu ngomong langsung by phone. Nah istri tercinta, istri tersayang, nggak mungkin dia bakal nikahin lo gitu kan. Oh iya ibu gitu kan, mohon maaf. Tapi kan kita berpikir dong, ketika emang lu tercinta, lu tersayang, ngapain dia masih ada lagi. Jadi gitu. kamu tertantang, makin kamu digituin makin ingin memiliki si bapak itu. Iya, karena sebenarnya kalau wanita itu mau jadi yang kedua, mau jadi yang ketiga, kalau maaf ya, misalnya nih di labrak yang nggak enak, pasti akan ada rasa yang kayak gue ambil ya. Gitu. Oh, malah disengajain ya? Iya, betul. Tapi kalau baik-baik. Berarti yang kedua nggak belajar dari yang pertama ya? Dia kan ngambil juga kan? Iya, betul. Ya, terus saya bilang ke si bapak, kalau nanti ini udah 2 kali ya, saya bilang itu kan, dibilang murahan lah, dibilang yang nggak tahu diri lah, saya bilang gitu. Kalau sampai ada yang ketiga lagi kita udahan ya. Nah memang tuh setelah itu saya nggak diganggu lagi. Gitu. Oh kamu ngadu sama si bapak? Iya. Terus kata si bapak gimana? Iya aman gitu aja sih.
Tapi setelah itu ya aman. Nah, tapi selama berjalannya sama si bapak itu memang karena kan kita udah tahu awalnya dia itu suka main perempuan. Jadi ketika saya diajak jalan dan dia jalan sama wanita lain atau dia lagi ya joget-joget sama wanita lain, ya kita harus siap. Jangan marah. Oh, sebentar. Nah. Gimana? Jadi waktu masih pacaran, dia itu juga suka jalan sama wanita lain dan kamu bareng sama dia? Iya. Dan seketika dia di karaoke, di mana? Iya, di karaoke. Di karaoke. Iya, dia mau pangku-pangkuan sama cewek ya. Saya ya udah. Kamu nemenin? Kamu cinta gak sih sama dia? Cinta, tapi kita harus kayak lu udah tahu nih. Dan dia emang dari awalnya gitu. Saya emang suka main cewek, kata dia. Kalau mau lanjut, ya nggak usah banyak nuntut gitu. Nggak usah banyak cemburu yang kayak alay-alay gitulah maksudnya. Nah, akhirnya ya nggak tahu berjalannya waktu saya kayak baal gitu loh hati. Jadi kayak misalnya pas sudah nikah pun bapak mau manggil kan yang aku mau ke Batam ya gitu. Siapa dia bapak bilang? Iya, saya mau ke Batam ya. Nggak ikut, mau ikut nggak? Nggak, jangan marah ya kalau bawa sama cewek lain. Ya udah. Oh, dia udah wanti-wanti gitu? Iya. Gitu. Kenapa kamu nggak mau ikut? Kamu sama cowok lain juga? Enggak. Karena kan saya kerja, kalau terlalu sering kerja. izin kan nggak enak juga ya. Oh, gitu sih. padahal kan udah dapet suami yang anggota di salah satu institusi lah, ya gitu kan? Institusi. Terus kenapa masih bekerja? Kenapa nggak Dia berhenti gitu nemenin suami? Dia bilangnya aja? takutnya nanti saya bosen di rumah. Jadi yuk kerja aja sambil main-main gitu. Itu sih. Pada akhirnya Separah apa kamu nemenin dia main cewek? Cuman kayak pangku-pangkuan sama cewek di karaoke Kalau di atau sampai ngamar di hotel? kalau dia untuk di depan saya sih paling cuma pangku-pangkuan aja. Dan itu pun saya pernah ngomong baik-baik kayak yang mau sampai kapan kayak gini. Dia bilang nantilah kalau udah 60 tahun baru insaf. Gitu. Kalau nyampe? Dan memang gak nyampe. Hah? Jadi udah meninggal? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sorry, maaf. Kita juga buka ini gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh, jadi meninggalnya di usia? 56. Oke. Jadi sama saya cuma sebentar. Jadi mah kamu 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Oke, lanjut. Dan itu pun meninggalnya memang di Batam waktu itu. Meninggalnya lagi ngapain? Gosip-gosipnya sih, saya kan nggak enak dong menanyakan untuk ke yang ibu pertama gitu kan. Ngamar. Lagi ngamar meninggal? Iya. Si ceweknya? Si ceweknya pun teriak-teriak minta tolong karena dia minum salah satu obat-obatan lah ya. Jadi jantungnya nggak kuat. Aduh, berarti dia kolaps gitu ya? Iya, betul. Kejang-kejang Iya, apa? betul. Oh, blackout gitu ya? Iya. Nah, terus diselidiki nggak sama Diselidiki lapor sama- polisi gitu? Oh ya, keluarganya sampai berangkat ke sana kan karena kan harus di visum, tapi keluarganya nggak terima pas ngeliat videonya gitu sih. Video apa tuh? Iya, video keluarnya pertama ceweknya dulu gitu kan. Akhirnya tadinya mau di visum dan mau lapor. Maksudnya tapi karena video keluar foto sama ceweknya gimana? ya kan jadi malah aib ya kalau seandainya sampai itu digugat seperti apa gitu Oh, sih. maksudnya di dalam akan dibongkar gitu kan? Iya, tadinya kan bahwa- maunya gitu karena kan terdapat lebam-lebam ya. Oh, lebam-lebam. Lebam-lebam. Oh ya? Iya. Di bagian mana tuh, Bah? Seluruh badan. Lebam-lebam di seluruh Mungkin kan badan? kalau saya sih kurang tahu ya kalau pembuluh darah pecah ada nggak sih kayak darahnya nanti Itu akan tanya dokter ya itu ya? Iya. Tapi bukan dipukulin tuh ya? Gak ada sih, pas dicek juga memang Bukan keluarga bukan kesana karena nggak ada. dipukulin. Iya. Berarti si ceweknya itu yang ngamar sama dia aman lah. Tidak diamankan kepolisian gitu. Enggak sih, aman. Jadi kamu dikabarin sama siapa tuh pas tahu? Sama supir pribadinya. Gitu sih. Ya saya kaget dan saya masih belum berani untuk datang sih ke pemakaman atau Sampai sekarang? kalau ke makamnya berani, tapi kalau untuk pada saat dia meninggal dari Batam dipulangkan ke rumah, itu saya nggak berani nyamperin ke rumahnya. Saya masih takut sama yang kedua, gitu sih. Saya takutnya nanti depan umum, saya dicakar atau dijambak kan nggak enak ya, gitu Tapi sih. kan udah meninggal. Iya, tapi masih ada rasa takut lah, karena kan kita salah, gitu sih. Sampai sekarang dia masih nggak akur sama kamu? Enggak, karena kan udah lama ya, itu udah 10 tahunan. Gitu. Setelah 10 tahun, saya karena saya nggak bisa melupakan ya, melupakan karena baik banget walaupun dia seperti itu tapi dia baik banget. Pada akhirnya
10 tahun menjanda, dapat lagi. Sebentar, belum selesai nih pertanyaannya Oke. nih. Yang versi suami pertama ini kan istrinya 3. Iya. Kamu dapatnya hari apa tuh gilirannya tuh? Kan kadang-kadang ada pembagian waktu gitu ya. Iya. Biasanya hari apa atau gimana tuh ininya, pengaturan waktunya? Kalau pengaturan waktunya sih lebih, kalau ke saya sih nggak yang ada lu Senin sampai Senin Selasa misalnya, nggak ada sih, sebisanya dia aja. Jadi Gitu. kira-kira seminggu berapa kali ketemu kamu? Saya sih ketemu bisa 3 sampai 4 kali sih sebenarnya. Sering dong ya? Sering, karena saya selalu mintanya bisa nggak sih sehari tuh 3 kali, 4 kali. Oh gitu, kenapa? Iya, karena enak, ya itulah maksudnya. Maksudnya, tapi memang Enak, padahal usia kan udah 51, emang masih enak? nah, ada pernah kejadian dia lemes ya. Nah, itu dia minta izin untuk ke satu daerah, itu ternyata bisa ngencengin. Daerah mana tuh? Deket lah. Sukabumi? Enggak, Jawa Barat? enggak, masih Tangerang Selatan. Oh, berhasil. Berhasil. Jadi dia juga makanya kamu bilang enak berarti dia ada bantuan ya, bukan Iya, natural ya? Iya sih. Oh, tetapi bisa nggak dibilang kamunya hyper, dianya juga hyper? Kayaknya lebih hyperan saya kayaknya. Oh ya? Karena saya walaupun udah 3 kali, 4 kali dia pulang, saya pasti main lagi sama yang selimut, alat bantu lah ya. Terkadang selimut, terkadang bantal guling. Hah? Ya itu saya ngerasa lebih enak aja dibanding kita berhubungan gitu sih. Oh gitu, lebih enak dibanding berhubungan? Iya. Jangan kamu ada kelainan? Nggak tahu ya. Itu gimana tuh? Maksudnya kamu berfantasi itu? Iya. Kenapa dibilang lebih enak? Kan itu benda mati. Tapi kan kalau posisi misalkan kita berhubungan badan gitu ya sama pasangan, kayak ada begini kayak gitu ya. Tapi kalau kita pakai selimut, kita mungkin lebih tahu sendiri ya. Oh yang pas nih gini gitu. Kadang kan dengan saya usia muda, dia yang udah berumur, kan saya takut menyinggung ya. Kalau saya maunya yang lebih gini, takutnya dia berpikirnya, duh gue usia kayak gini dia masih doyan nanti dia selingkuh. Takutnya kan berpikirnya gitu ya. Jadi ya Kamu nggak enakan? Iya, jadi ya udahlah saya kalahinnya pakai alat bantu. Bukankah ada alat bantu yang profesional gitu? Enggak Kenapa? yang kayak dimasukin gitu kayak ngeri saya. Oh, jadi maunya cuman dioles-oles apa sih? Tapi kan kita butuh ya, maksudnya enggak yang kita gitu terus kita yang gosok-gosok yang penting gitu ya. feel-nya Iya, gitu ya. betul. Oke, jadi kalian tuh istri 1, 2, 3 nggak pernah ketemu bareng-bareng, duduk bareng? Enggak. Oke, terus pernah nggak si bapak itu nakal? Ya udah kita bertiga aja ya, sama siapa yang lain, satu lagi cari kita? Enggak sih. Enggak. Cuma ya itu kalau kemanapun kita jalan, ya mata dia setiap kali ngeliat cewek ya cantik tuh yang cewek gitu. Oh, Enak kali ya dipakai, ya gitu. Ya kita bener-bener harus tebal-tebal hati. serius? Gitu. Dia ngomong Iya. gitu? Enak kali ya gitu Iya. dipakai? Terus dia pernah di buku gitu, ya pada masa itu ya. Kalau sekarang kan mungkin di handphone. Ya dia simpan di buku itu cewek-cewek, foto-foto cewek bu. Nih. Kita bener-bener dikasih tahu. Saya tuh bener-bener dikasih tahu sama dia. Ya Allah. Ya memang ya harus Akbar. bener-bener kuat. Iya gitu. benar-benar, sekali lagi ya ini disclaimer dulu ya, aku tidak mendukung hal-hal kayak gitu. Istilahnya sampai kawin berkali-kali juga Iya. untuk tujuan sesuatu yang bukan ibadah ya itu Iya, ya. Istilahnya betul. kan tujuannya kan untuk pemuas gitu ya, pemuas nafsu. Terus disclaimer juga artinya kalau misalnya kamu, ya bagusnya sih jangan sampai jadi yang ketiga, jangan sampai Iya. kedua, bener nggak sih? Bener, Bagusnya ya kita nikah yang benar-benar normal. Dan ini tayangan 18 plus untuk dewasa. Mari kita lanjutkan. Oke, jadi 5 tahun lah ya kamu mengarungi rumah tangga. Dari situ jaraknya kamu kenal pria lagi berapa lama? Kamu 9 kenal? tahun lah. Hah? Berarti kamu sempet kosong? Kosong. Jadi Kenapa ada yang tuh? deketin laki-laki zaman sekarang kan begitu udah tahu dia janda, pasti akan berpikirnya ngamar. Oh. Jadi saya tuh kayak pengennya tuh kayak yang almarhum tuh kan dia nggak seperti itu, walaupun dia nakal gitu ya sama cewek-cewek lain, dia nggak ngejamah saya sebelum nikah. Itu baiknya dia. Gitu. Kalau yang yang dideketin kamu yang kedua ini setelah almarhum meninggal itu karena anak muda kali ya? Enggak.
kan sempat temennya juga, temennya aja 2 kali. Terus setelah itu adiknya. Temennya 2 kali ngapain? Iya, maksudnya 2 orang, Oh, 2 orang? 2 orang yang ngedeketin